Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam jumpa dalam program Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, sumber kasih dan kebenaran yang tak berkesudahan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ada dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya kini dan di masa yang akan datang. Ini sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita saat ini terpilih dari Bilangan pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop Bileam memberkati Israel. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah pandang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Allah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Dan tema yang saya pilih yaitu kepercayaan kepada janji Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah pepatah bijak yang berkata, orang boleh merancang atau merencanakan kejahatan terhadap orang lain, tetapi Tuhan sanggup membalikkan rencana itu menjadi berkat.
Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Orang-orang yang ingin menghentikan kita atau mencemarkan kita. Baik sebagai pribadi, sebagai gereja, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Berhadapan dengan kenyataan yang seperti ini, kadang kita menjadi ragu akan janji Allah. Kita sangsi, kita ragu. Tapi satu hal yang pasti, bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan orang percaya. Di Bilangan 24, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Seorang nabi, meskipun bukan nabi Israel, dia nabi Aram, yang sebenarnya disewa untuk mengutuk Israel, justru memberkati Israel. Meskipun Balak, raja Moab, menginginkan dia untuk mengutuk Israel, namun Bileam didorong oleh Roh Allah justru menyampaikan nubuat yang memuji dan memberkati Israel. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menetapkan Israel. Jawabannya karena Tuhan sudah menetapkan Israel sebagai umat yang diberkatinya. Dan siapapun yang tidak bisa menerima itu, tidak bisa membatalkan janji Allah. Ini janji Allah. Siapapun tidak bisa membatalkan janji Allah. Bahwa Allah akan memuliakan dan memberkati Israel. Dan bahwa keselamatan dan kebahagiaan mereka datang dari Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, terkait janji Allah, kita menemukan beberapa aspek penting dalam Bilangan 24 ayat 1 sampai ayat 9 yang meyakinkan kita untuk seperti tema tadi, percaya pada janji Allah. Yang pertama, janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Ini ada dalam ayat 1 sampai ayat 4 pembacaan kita tadi. Bileam adalah nabi yang awalnya ragu-ragu. Bileam dikenal sebagai orang yang biasa mencari pertanda untuk meramal sesuai dengan keinginan manusia. Jadi dia biasa memuaskan manusia. Namun di sini Bileam tidak lagi mencari pertanda karena ia melihat dan menyadari kehendak Allah yang jelas. Allah berkenan memberkati Israel. Bileam harus tunduk pada otoritas Allah. Pembacaan kita bilang ketika Bileam melihat bahwa Tuhan berkenan memberkati Israel, ia tidak pergi mencari pertanda-pertanda seperti sebelumnya, tetapi ia menghadap ke padang gurun. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran Israel itu subur, diberkati, dan membawa kehidupan. Ayat 5 sampai ayat 7. Bileam yang awalnya disewa untuk mengutuk Israel, justru menyampaikan pujian yang luar biasa indah. Ia menggambarkan Israel seperti yang pertama, lembah yang subur. Yang kedua, kebun di tepi sungai. Yang ketiga, pohon gaharu. Dan yang keempat, pohon aras. Semua gambaran ini adalah lambang kehidupan, lambang kelimpahan, dan lambang
kemuliaan. Ini sungguh gambaran yang Israel dapatkan menunjukkan bahwa Israel sangat diberkati Allah. Menunjukkan bahwa Allah betul-betul mengasihi bangsanya, bangsa Israel. Dan yang ketiga, bangkit seperti singa. Berani dan tidak gentar menegakkan kebenaran. Kita bisa lihat itu dalam ayat 8 sampai ayat 9 pembacaan kita. Israel ternyata bukan hanya diberkati, tetapi juga diberi kekuatan untuk menang atas musuh. Luar biasa sekali. Selain diberkati, Israel juga diberi kekuatan untuk setiap kali berhadapan dengan musuh, Israel pasti menang. Dikatakan mereka bangkit seperti singa jantan, tidak akan berbaring sebelum memangsa. Kekuatannya luar biasa. Dan ini adalah simbol keberanian, kekuatan, dan keteguhan. Dan kita melihat itu, bahwa Israel betul-betul bangsa yang kuat, bangsa yang berani, dan bangsa yang tangguh. Kekasih-kekasih Tuhan, itu 3 poin kenapa kita harus percaya pada janji Allah. Dan dari firman Tuhan ini, dari 3 poin tadi, kita belajar 3 hal juga. Yaitu yang pertama, kita belajar bahwa kita hidup di dunia yang mudah tergoda oleh kehendak manusia. Kita hidup di dunia yang tekanan politiknya ini tidak main-main, sangat besar. Kita hidup di dunia yang kekuatan uang itu luar biasa, membalikkan keadaan dari yang benar menjadi salah, dari yang ya mudah-mudahan salah bisa jadi benar. Atau kepentingan kelompok. Kita hidup di dunia yang begitu. Tetapi kita belajar di sini bahwa janji Allah dan kehendak Tuhan tidak bisa diputar balikan. Sekuat apapun manusia mencoba mengubahnya, jika Allah telah menetapkan berkat atas umatnya, maka itu akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang dia akan memberkati umatnya, maka apa yang Allah katakan, itu juga yang terjadi. Karena itu, jangan takut. Jangan takut pada orang yang berusaha menjatuhkan pelayanan kita. Jangan kompromi demi disukai manusia. Bileam, awalnya dia berkompromi supaya disukai manusia, tapi ketika kehendak Tuhan terjadi, justru sebaliknya. Dan kita belajar, jangan kompromi demi disukai manusia. Dan kita juga belajar, percayalah ketetapan Allah lebih tinggi dari niat jahat manusia. Itu kita belajar yang pertama. Kita belajar yang kedua, ketika umat Tuhan hidup sesuai kehendak Allah dan memegang janjinya, hidup umat Tuhan akan menjadi berkat. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Kita dimampukan untuk menyegarkan, menguatkan, dan menumbuhkan iman orang lain. Dan ini yang harus gereja lakukan. Gereja harus menjadi seperti lembah subur di tengah padang gurun moral dunia sekarang ini. Itu Allah minta. Dan kalau kita percaya akan janji Allah, maka kita juga harus melakukan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
Lalu yang ketiga, kita belajar bahwa kita hidup di tengah dunia yang penuh ketidakadilan dan kebusukan moral. Sebagai umat Allah, kita tidak boleh berbaring tenang di tengah-tengah ketidakbenaran. Lihat tidak benar tapi berbaring tenang. Allah bilang tidak boleh. Kita dipanggil untuk bangkit. Kita diminta untuk berani menegur dosa, tetapi tegur dengan kasih. Jangan diam saat melihat ketidakadilan. Kita diminta untuk melawan kejahatan dengan kebenaran. Ini hal-hal yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita dengar tadi. Dan saya mau bilang yang terakhir, yaitu bahwa ketika kita percaya pada janji Allah, kita hidup dalam kepastian, bukan ketakutan. Kita melayani dengan keyakinan, bukan keraguan. Kita melangkah dalam terang, bukan dalam bayang-bayang yang tidak pasti. Biarlah melalui kehidupan dan pelayanan kita, umat Tuhan di Klasis Kota Kupang Timur ini menjadi seperti Israel, yaitu taman yang memberi kehidupan, singa yang tidak mundur dari kebenaran, dan tiang yang menegakkan keadilan. Karena itu, saya ajak kita semua, mari tetap percaya pada janji Allah yang tidak pernah gagal. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu telah menguatkan kami hari ini. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa siapapun tidak dapat membatalkan rencana-Mu atas pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap hidup dalam kebenaran. Bantu kami dalam membela keadilan dan tidak gentar menghadapi tantangan. Biarlah kami menjadi umat yang membawa kesegaran seperti taman-Mu dan menjadi singa yang bangkit untuk menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkatilah para pendeta, penatua, diaken, guru-guru, dan seluruh jemaat-Mu di Klasis Kota Kupang Timur. Bangkitkanlah semangat pelayanan yang baru, dan kobarkanlah iman yang teguh dalam setiap hati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan menaikkan doa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.